Mukasyif itu orang yang bisa lihat apa yang manusia umum nggak bisa lihat. Hadir di satu majelis di saat orang-orang masih sedang berdatangan, majelisnya belum mulai. Dia duduk di depan gitu kan, karena memang orang tua dan dimuliakan, dituakan, serta juga orang-orang tahu kalau beliau adalah seorang mukasyif. Sekali lagi mukasyif itu orang bisa lihat apa yang orang lain nggak lihat. Jangan ngaku-ngaku mukasyif, Bu. Dek, jangan. Dari penerawangan saya, kamu nih akan sakit dalam beberapa bulan lagi. Orang mah, Bu, 3 bulan, 4 bulan emang biasanya datang sakit. Nggak usah pakai segala penerawangan. Ibu ya? Jadi sekalian saya muliakan, ini nih. Tapi dia orang bener nih, mukasyif yang emang beneran mukasyif. Ada sebagian orang yang memang dikasih semacam kelebihan sama Allah. Sixth sense istilahnya orang zaman sekarang ya. Indra keenam. Melihat sesuatu yang gak dilihat sama orang. Dia duduk ngeliatin orang-orang yang datang. Sesekali beliau berdiri menyambut kedatangan seorang, sesekali juga beliau duduk aja. Kadang-kadang ada orang yang dianggap gitu, dimuliakan, punya majelis taklim besar. Orang itu datang, yang lain-lain ini kada hormat semua sama dia nggak berdiri, biasa aja. Kadang-kadang orang biasa-biasa gitu, nggak dianggap orang lain, beliau malah berdiri gitu, hormat gitu. Sebelahnya heran. Udah orang banyak datang, tanya gitu. Udah kayak semuanya datang gitu, semuanya duduk dan nanya gitu. Syekh, kadang-kadang diri, kadang-kadang tetap duduk aja. Apa yang membuatmu tahu orang itu perlu berdiri, kamu berdiri, atau orang itu nggak perlu kamu berdiri? Syekh tersebut menjawab, saya bukan berdiri karena kehadiran orang. Saya berdiri karena kehadiran malaikat yang bersamanya. Jadi ada orang-orang yang hadir di majelis nggak bawa malaikat-malaikat. Ada orang kelihatannya biasa-biasa aja, datang di satu majelis bawa malaikat banyak banget. Kira-kira kamu yang mana tuh? Yang bawa apa yang nggak bawa nih? Masya Allah. Itu tergantung apa Ustazah? Macam-macam. Bisa tergantung sama niat, bisa tergantung sama adab, bisa tergantung sama dosa-dosa. Kadang nih dosa bikin malaikat rahmat pada ngilang dari kita. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang mulia di sisinya insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman saya sekalian, jadi nih manusia nih punya namanya badan sama punya hati. Badan kita ini teman-teman punya kesenangan-kesenangannya dan punya kebutuhan-kebutuhannya. Coba kita mulai dari mata. Kesenangannya mata, nonton. Kan gitu ya? Ada nih adik-adik kalau nonton drakor maraton. Tahan gitu. Baca Quran 2 lembar berasa lama bener. Nonton drakor dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dikerjain. Keluar-keluar pas pagi hari matanya udah nggak bisa kebuka. Mata panda. Ada tuh yang modelannya kayak gitu. Di sini juga ada nih. Itu kamu nyari kesenangannya oleh Allah atau mata yang berpaling dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiganya, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Jadi sekalian, telinga juga begitu.
ada kesenangan telinga, ada kebutuhan telinga. Ini kayak ibu-ibu dengerin saya ini saat ini nih. Kamu pengen apa perlu? Pengen dan perlu. Kayak doain suara saya biar merdu. Jadinya biar enak didengerin ya. Sedikit sekalian saya muliakan, saat kita tadi baca sholawat, baca maulid, baca salam kepada Nabi, kamu seneng atau kamu perlu? Seneng dan perlu. Tapi sebagian orang belum seneng. Banyak di antara orang-orang di luar itu belum seneng. Padahal sebenarnya mereka perlu. Itu lebih daripada perlu, kita butuh sama, lebih daripada seneng kita perlu sama tenang. Nah itu kita mesti nyari keperluan kita, bukan sekedar kesenangan kita. Begitu teman-teman sekalian. Demikian pula dengan seluruh anggota tubuh nih. Ini badan nih, badan kalau ditanya apa sih kesenangannya? Senengnya makan, senengnya tidur, senengnya ada di tempat-tempat yang indah, kan gitu ya? Senengnya nyaman, senengnya nggak gerah tapi juga nggak kedinginan. Itu yang diperlukan sama, itu yang disenengi sama badan. Tapi kalau saya ditanya apa keperluannya badan, teman-teman saya sekalian, badan perlu sehat. Betul? Kalau lagi sakit semuanya jadi nggak enak. Begitu badan kamu kena sakit, makan rasanya udah nggak enak lagi. Makanan yang biasanya kamu senang, begitu badan kamu sakit, udah nggak ada nafsu lagi sama makanan-makanan. Kenapa? Hilang keperluannya badan. Kesenangan sudah tidak lagi berarti bagi. Nah sebenarnya badan tuh yang diperlukan adalah sehat. Demikian pula dengan tidur, teman-teman saya sekalian. Badan perlu tidur. Akan tapi yang lebih diperlukan dari tidur adalah sehat. Makanya begitu badan kita sakit, tidur jadi susah. Betul begitu? Makanya orang sakit tuh banyak yang dikasih pil tidur. Biar kenapa? Karena badannya perlu istirahat. Badannya perlu sehat, sehatnya itu adalah dengan tidur. Nah sekarang kita bahas hati, teman-teman saya sekalian. Hati punya banyak kesenangan. Kesenangannya hati nih, rasa dicinta, rasa dipuja, rasa digilai sama seseorang. Gitu kan? Bu, istri itu seneng banget dah kalau suaminya tergila-gila padanya. Meskipun itu biasanya pengantin baru. Ya kan? Dan lebih banyak lagi tuh orang lagi pacaran tuh, kayak gitu. Digila-gilai. Aku tergila-gila denganmu. Kalau udah lama nikahnya, bukan tergila-gila, tapi dikatain gila. A, bagi duit dong A. Nggak usah banyak-banyak A, 5 juta aja. Gila kamu. Bukan lagi digilai tapi dikatain gila. Kesenangannya hati tuh dipuja. Gak ada perempuan lebih cantik daripada kamu. Wah, melayang-layang, kepalanya besar.
hidungnya kembang kempis. Seneng hati kita, teman-teman sekalian. Tapi apakah perlu? Nah, ini beda. Hati kamu senang dipuja, hati kamu senang digilai seseorang, hati kamu senang dicinta. Akan tetapi apakah hati kamu perlu untuk mendapatkan semua rasa itu? Belum tentu. Belum tentu. Itu tuh Bu, istilah makanan gula. Istilah makanan kayak kalau sesuai porsinya aja sih nggak apa-apa. Akan tetapi kalau udah kecanduan gula, lama-lama sakit diabetes. Ini yang nyautnya kenceng banget kayaknya salah satu penderita nih. Dan pujian, sanjungan, digilai orang itu bisa jadi candu buat banyak orang, teman-teman. Sehingga ketika ia dihujat, ketika ia dikritik, ketika ia dibenci, dunia serasa kiamat baginya. Hatinya nggak tahan. Kayak semacam orang yang sudah kecanduan, kemudian terhalang dari candunya tersebut. Waduh, bisa sakau, bisa nagih. Dan di saat seperti itu ada banyak orang di atas muka bumi ini. Istri yang ketika ditinggal suaminya ia bunuh diri. Ada banyak di atas muka bumi ini orang yang pacaran ketika ditinggal sama pacarnya ia kemudian jadi stres, jadi depresi, bahkan ada yang jadi gila beneran. Habis dulunya digilain sama pacarnya, ketika ditinggalin sama pacarnya jadi gila beneran. Ada apa nggak ada? Kalau hati kita hanya diberi kesenangannya, ketika kesenangan itu terhalang dari kita, maka yang ada hati kita menderita. Makanya jangan kasih hanya kesenangan buat hati kita. Enggak. Hati kita tuh seneng sama hal-hal tertentu yang kalau enggak diberi pun sebenarnya hati kita tuh merasa cukup dengan syarat sudah dapat rasa yang lain. Enggak dikasih seneng, hati kita tuh enggak apa-apa. Asalkan hati kita dikasih tenang. Maka lebih daripada senang, kita butuh tenang. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, apa sih yang disenengin sama hati kita? Hati kita tuh ngerasa seneng kalau apa yang kita pengen semuanya dikasih. Apa tuh? Kita kepengen makanan-makanan enak. Kita bisa beli, kita bisa makan. Hati kita lagi ngebayangin tempat-tempat mewah. Kita bisa punya, gitu ya. Hati kita ngebayangin barang-barang mewah. Kita bisa punya. Gitu kan? Ini yang katanya Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk segala macam penyakit-penyakit hati. Penyakit hati. Sampai orang rela korupsi. Bu, saya tanya, yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Karena orang miskin gak jadi pejabat.
Kan begitu ya? Subhanallah. Orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal tuh bukan karena mereka butuh kebanyakan, akan tetapi karena hatinya nagih sama kesenangan-kesenangan dunia. Maaf, perempuan-perempuan yang mau-maunya jadi simpenan om-om, om-om hidungnya belang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, saya tanya tuh perempuan-perempuan yang kayak gitu kebanyakan cantik-cantik apa jelek-jelek? Karena kalau jelek gak kepilih ya. Makanya kalau kamu ngaca, kok saya gak cantik gitu, alhamdulillah, kamu dijaga sama Allah. Allah telah melindungimu, Dek. Tenang, ucapkan alhamdulillah. Hati yang nagih sama kesenangan-kesenangan dunia, kepengen sama apa yang dipunya sama orang lain. Dia bisa beli tas bagus, dia punya handphone bagus, dia punya baju bagus, dia punya rumah bagus, dia punya mobil bagus. Saya kepengen juga. Akhirnya segala cara dicapai, termasuk dengan cara yang haram. Godain laki orang, akhirnya ya gitu dah, yang haram-haram dikerjain. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hatinya dapat kesenangannya, puas? Nggak pernah puas. Kesenangan dunia ini sifatnya selalu sedikit dan sebentar. Kesenangan dunia sifatnya selalu aja sesaat. Sesaat tuh seneng emang, sesaat tuh ngerasa seneng gitu. Tapi sementara aja. Saudaraku sekalian, kalau nggak percaya nih ya, sifatnya kesenangan dunia. Makanan, coba lihat. Makanan tuh, kamu makanan sesuka apapun, cobain kamu makan secara berlebihan, lama-lama jadi enek. Suka kayak apapun aja sama makanan, kalau kamu makan, sampai kamu kenyang pun kamu makan, lama-lama jadi nggak enak lagi, hilang kesenangannya. Apalagi kalau kamu seneng sama satu makanan, ayo sekarang kamu makan, kunyah, jangan ditelen-telen. Kunyah 10 menit. Kamu seneng banget nih sama kacang misalnya. Coba, kunyah ya terus. Kunyah aja terus. 10 menit jangan telen-telen. Teman-teman saya sekalian, enak? Nggak enak lagi. Itu sifatnya kesenangan dunia. Semua sedikit dan sebentar. Orang seneng tidur. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, suruh tidur terus gitu, 3 hari jangan bangun-bangun. Masih tetap seneng tidur apa enggak kamu? Udah enggak enak lagi rasanya tidur. Makanya saya belajar dari hal ini bahwa kalau saya sudah enggak enak tidur atau enggak gampang tidur, udah enggak enak makan, misalnya gitu ya, kamu jangan kasih apa yang kamu mau, malah batesi kesenangan tersebut, nanti lama-lama jadi enak lagi. Saya sekarang nih nggak gampang tidur, susah mau tidur. Tapi bukan karena kepikiran sama sesuatu ya. Oh, gimana ya caranya biar enak lagi tidur gini? Kamu kasih waktu batasan yang sangat sedikit sama tidur kamu, nanti tidur kamu enak lagi. Pernah lihat tukang becak tidur di becaknya? Nyenyak apa nggak nyenyak? Pernah lihat tukang tidur di trotoar? Pernah? Saya pernah. Nyenyak apa nggak nyenyak? Nyenyak banget. Dan saya kalau ditanya, Ustazah kapan Ustazah tidur dengan saya sangat nyenyak? Saya kasih tahu teman-teman.
Waktu saya mondok di pesantren, kalau habis selesai ujian, tidur saya nyenyak banget. Itu sampai bisa tidur di kelas gitu, bisa tidur di mana aja. Subhanallah. Kenapa? Habis banyak begadang, habis batasin waktu tidur. Nah itu giliran dikasih tidur enak banget. Kalau sekarang nih, tidur paling enak tuh pas lagi di tempat sholat, habis selesai sholat subuh, lagi baca zikir, lagi baca wirdul latif. Kalau malamnya tidur cuma dapat 1 jam 2 jam gitu ya. Habis dakwah misalnya gitu, habis dakwah capek, pulang malam gitu kan, jam 1 malam baru nyampe tempat istirahat gitu ya. Pagi-pagi habis selesai sholat subuh tuh baca zikir, ya Allah ketidur-tiduran. Apalagi kalau baca zikirnya sendirian. Baca Yasin gak selesai-selesai. Masya Allah. Walau nasya'u la tamasna la kebangun habis walau nasya'u la masaknahu ala makana, tidur sampai mana itu udah ngaco-ngaco bacanya. Masya Allah, nikmat bener tidur. Kenapa? Dibatasi. Jadi sekalian demikian pula dengan makan. Ibu-ibu pasti masih ingat rasanya makanan yang paling enak kapan, Bu? Waktu buka puasa. Betul? Ya Allah, es teh manis rasanya udah kayak dunia dan seisinya. Nikmat luar biasa makanan yang kita santap, bukan karena kelezatannya, bukan karena mahal harganya, akan tetapi karena kamu membatasi konsumsinya. Itu. Akan tetapi nih kesenangannya hati kita nih, kalau diumbar udah jadi nggak enak lagi teman-teman. Udah nggak jadi seneng lagi. Makanya maaf. Orang-orang kaya tuh banyak yang mau nyari makanan aja sampai keluar kota. Banyak banget. Saya tuh diceritain ada orang tertentu tuh yang kalau makan daging itu maunya cuman bagian tertentu aja, yang sampai setiap kali mau makan daging itu nyembelih 1 kambing atau 1 sapi cuman ngambil bagian tertentunya doang. Tuh orang-orang tuh kalau nggak dibatasi nih kesenangan dunia ini, kriterianya tambah naik. Kita nih kalau dulunya kamu hidup susah, misalnya nggak biasa makan ayam, giliran makan ayam, makan daging ayam, bukan makan sama ayam, giliran makan daging ayam, rasanya enak banget. Tapi yang udah biasa makan ayam, makan daging ayam biasa-biasa aja. Karena kesenangan tuh terus meningkat, nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah selesai nafsumu menciptakan kriteria kesenangan. Pengen ini dikasih, misalnya gitu ya, pengen 1, dikasih 1, pengen 2, kasih 2, pengen 3, terus seperti itu. Orang yang nggak punya kendaraan, lihat orang naik sepeda gitu, enak tuh. Kalau saya punya sepeda nih saya nggak capek jalan. Punya sepeda. Ya ampun capek ternyata genjotnya. Kalau saya punya sepeda motor enak tuh. Punya sepeda motor, kehujanan. Kalau saya punya mobil enak tuh. Punya mobil. Terus aja tuh dari yang punyanya Avanza misalnya naik lagi jadi pengen punya Pajero misalnya gitu kan. Udah punya Pajero naik lagi pengen punya Al-Fatihah. Terus keinginan dunia tuh emang gak pernah selesai teman-teman saudara sekalian. Kamu berpikir bahwa kalau saya sudah punya ini saya bakalan senang, saya bakalan tenang. Enggak, ternyata terus saja terus menciptakan kriteria terus saja.
Sampai kapan? Sampai datang ajal menjemput. Makanya bukan itu yang kamu perlukan, saudaraku sekalian. Yang kamu perlukan bukan senang, akan tetapi tenang. Di mana letaknya ketenangan hati kita? Saya mau kasih tahu sama semua yang hadir di tempat ini, baik secara langsung maupun mendengarkan secara online. Ketenangan hatimu ada pada satu, taat pada perintah Allah Ta'ala. Sebab dosa hanya akan menyisakan siksa dalam hati ketika kesenangan sesaatnya sudah usai. Dosa enggak pernah memberi kecuali kesenangan sesaat belaka. Dosa tuh kelihatannya kayak ngasih seneng. Ngasih seneng memang. Sebentar, sesaat. Sisanya siksa hatimu dunia sebelum kelak di akhirat. Nggak percaya, liatin adik-adik yang pada pacaran. Seneng apa nggak seneng? Seneng. Lama apa sebentar? Sebentar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau lagi ketemu, aduh senengnya banget. Sampai ada tuh orang pacaran di kuburan. Kalau nggak lagi pacaran lewat kuburan ngibrit teman-teman. Malam-malam lewat kuburan gitu kan, lari kenceng. Giliran sama pacarnya, bisa-bisanya pacaran di kuburan. Berdua-duaan di atas patok kuburan. Itu apa nggak takut pas di saat dia pegangan tangan, tahu-tahu kok tangan kamu dingin sayang? Enggak kok, orang saya lagi hangatkan tangan saya. Lah tangan siapa nih? Ternyata tangan yang lain yang dipegang. Apa nggak takut tuh? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, senang sesaat. Tapi begitu udah nyampe ke rumah, gelisah. Kepikiran. Begitu dilihat, dia telepon pacarnya. Nggak jawab pacarnya 5 menit, pikirannya udah kemana-mana. Jangan-jangan. Ya Allah, ya. Antara seneng amat tersiksanya, itu coba deh, adik-adik yang pada pacaran nih, ini kayaknya ada nih di sini nih, masih ada nih. Coba kamu hitung-hitung deh. Dalam 24 jam waktumu di saat kamu sedang pacaran tuh senengnya berapa menit, susah hatimu berapa menit. Ini masih lagi masa pacaran nih. Belum aja saat masa kamu ditinggalkan. Dia bilang, enggak ustazah, dia tidak akan meninggalkan saya. Sebab katanya dia tak mampu hidup tanpa saya. Pret. Apa kabar mantan? Ternyata dia masih panjang umurnya. Padahal dia pernah bilang tak mampu hidup aku tanpamu. Di saat kamu kecewa, hatimu begitu tersiksa. Iya ya ustazah. Kenapa orang kalau pacaran semuanya berakhir dengan putus? Saya kasih tahu deh. Saya kasih tahu. Jangankan orang pacaran, orang nikah aja, kalau rasanya terlalu, cintanya terlalu, itu banyak yang kemudian berakhir dengan bercerai. Maaf, bukan, saya nggak lagi suruh kamu untuk yang sama suami kamu tuh nggak usah terlalu gitu. Meskipun memang itu ya, saya kasih tahu nih ya. Maksudnya jangan terlampau cintanya berlebihan karena
Semua rasa yang terlalu hanya akan berbalik sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Semua. Apapun aja yang terlalu hanya akan berbalik sebaliknya, hanya akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Tinggal tungguin aja. Semakin terlalu, semakin kuat rasanya, semakin kuat pula berbaliknya. Sesuatu yang terlalu cinta akan berubah menjadi terlalu benci. Lihatin aja. Makanya terhadap semua rasa yang kamu rasakan di atas muka bumi ini, biasa-biasa sajalah. Biasa-biasa aja. Kalau mau terlalu, terlalulah kepada yang tak akan pernah mengecewakanmu. Namanya Allah. Jadi kalau kamu mau nyari tenang, cara nomor 1 adalah taatlah kepada Allah. Sebab dosa yang kamu pilih hanya memberikan kepadamu senang sesaat. Kemudian sesudahnya diringi dengan rasa tersiksa yang seringkali berkepanjangan. Orang tuh pacaran seneng. Dari yang asalnya ketemu aja seneng. Lama-lama ketemu doang gak seneng. Harus berduaan. Lama-lama berduaan doang gak seneng, harus pakai pegangan tangan. Lama-lama pegangan tangan doang gak seneng, harus pakai dah. Sampai kemudian terjadilah perzinaan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seneng, iya. Orang yang melakukannya seneng. Berapa lama? Sesaat. Untuk kemudian rasa tersiksanya jauh lebih besar. Apalagi jika sesudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih bekas dosa berupa hamil. Tuh, yang perempuan terutamanya. Jadilah berakal, Dek. Jadilah berakal, Mbak. Jadilah berakal, Kak. Jangan mau-maunya kamu hilangkan ketenangan hidupmu yang begitu berharga hanya karena kesenangan sesaat yang kamu rasa. Senangnya berapa lama, tersiksanya berapa lama. Apalagi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu sampai hamil, tuh coba pikirin. Coba pikirin. Saudaraku sekalian saya muliakan. Dan itu bukan cuma susah di dunia. Dan bukan cuma susah buat kamu aja. Susah orang tua kamu. Susah saudara-saudara kamu. Susah keluarga kamu. Menanggung malu. Dan susah anak kamu. Tahukah kamu kalau sampai anak tersebut dilahirkan, dia jadi anak yang gak bisa mahram sama bapak biologisnya. Dia gak punya hubungan sama bapak biologisnya. Misalnya nih ya, hamil di luar nikah. Terus kawin sama laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain ini teman-teman mahram sama si anak ini. Mahram bukan sebagai bapaknya, tapi sebagai suami ibunya. Sama kayak bapak tiri gitu. Mahram karena dia adalah suami ibunya, bukan karena dia bapaknya. Dalam artian kalau dia nikah nggak boleh diwalikan sama bapaknya yang ini. Walinya harus wali hakim. Dan kalau bapaknya ini meninggal dunia, dia nggak dapat harta warisan.
dari bapaknya ini. Dan sama bapak biologisnya, dia salaman aja batal wudhunya. Enggak. Dan maaf, dia bahkan boleh nikah sama bapak biologisnya itu. Karena dianggap tidak ada hubungan apapun yang dianggap sah karena dia lahir tidak dalam pernikahan yang sah. Kesian kan? Kesian. Misalnya nih ustazah, dia kawinnya sama si bapak biologisnya yang menghamili dia kemudian menikahi dia gitu. Si anak mahram gak sama bapaknya? Mahram sebagai suami ibunya, bukan mahram sebagai bapaknya. Dalam artian kalau salaman gak batal karena salaman sama suaminya ibu. Tapi kalau dia nikah gak boleh diwaliin sama bapaknya. Kenapa? Kan bapak biologisnya. Iya, akan tetapi tidak dalam pernikahan yang sah sehingga gak dianggap. Dan kalau bapaknya ini meninggal, dia gak dapat warisan. Kalau dianya yang meninggal, dia kaya raya misalnya, si bapak ini juga gak dapat warisan dari anaknya itu. Karena dianggap bukan bapaknya. Kesian kan nasibnya. Kesian nasibnya teman-teman. Jadi pikirin yang panjang dek, pikirin yang panjang. Jangan hanya karena kesenangan sesaat, hanya kesenangan beberapa menit menghancurkan hidupmu untuk waktu yang panjang, menghancurkan keluargamu untuk waktu yang panjang, menghancurkan kehidupan anakmu yang kamu hamil itu untuk waktu yang panjang dan menghancurkan kehidupan akhiratmu. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang tuh masuk surga semuanya dengan mengangkat kepala, membusungkan dada. Semua orang masuk surga bangga. Orang kalau bangga kan angkat kepala, busungin dada. Illa ashabuz zina. Kata Habib Umar, kecuali orang yang pernah zina waktu di dunia. Andai Allah ampunin dosanya, matinya husnul khotimah. Andai Allah Subhanahu wa taala udah jadikan dosa-dosanya udah selesai dengan dia di neraka gitu. Kemudian udah selesai nih dosanya nih karena dia mati bawa iman, tetap jadi umat Nabi Muhammad dan juga jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam surga, teman-teman. Ashabuz zina, orang yang pernah zina waktu dia di dunia, menjadi satu-satunya orang, satu-satunya kelompok orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala. Masuk surga aja malu gitu. Udah di surga aja malu. Bahkan sampai surga kamu masih menyandang malu. Bukankah gak ada yang pantas untuk kamu bela mati-matian? Sesuatu yang bahkan sampai di surga sekalipun kamu masih menyandang malu. Apa enaknya kesenangan-kesenangan yang bikin kamu sampai harus terus-terusan malu, bahkan hingga sampai kamu masuk surga sekalipun. Itu kalau kamu masuk ke dalam surga. Gimana kalau sampai kamu tidak diizinkan Allah untuk masuk ke dalam surganya karena perbuatan zina yang telah kamu lakukan waktu di dunia? Jangan deh, jangan. Ingat terus pesan saya sampai kapanpun. Ustazah, sekarang ini lagi musim yang zina bukan adik-adik ustazah. Atau bukan cuma adik-adik. Orang udah punya suami ustazah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah dengar keterangan dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid bahwa ketika ada orang punya pasangan kemudian berzina, murka Allah kepada dia adalah setengah murka Allah kepada semua ahli kubur yang sedang disiksa. Kebayang nih, ini ahli kubur di dunia nih. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang udah dikuburin, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kira-kira berapa juta orang? Anggaplah misalnya 100 juta orang yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Di antara 100 juta orang itu, yang sedang disiksa misalnya anggaplah setengahnya 50 juta orang. Saudara sekalian yang saya muliakan, dari 50 juta orang tersebut setengahnya 25 juta orang. Kalau ada satu hari, satu malam, orang yang sudah punya pasangan, baik dia adalah pria beristri ataupun istri bersuami, satu waktu dia melakukan perbuatan haram zina, murka Allah kepadanya saat itu setara dengan murka Allah kepada 25 juta orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam kuburnya. Diturunkan kepada dia satu. Kebayang kayak apa gedenya. Berani. Saya bayanginnya aja udah bergidik teman-teman. Kayak apa? Murka Allah tuh setitik debu aja. A'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala dosa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala dosa. Jangan pernah memilih dosa. Dan Bu, saya muliakan, itu tuh namanya bukan cinta sejati. Itu namanya cinta monyet. Kalau lagi cinta sih, ya emang kayak begitu rasanya. Akan tetapi cintanya hilang, tinggal monyetnya. Yang kayak beginian nih bukan namanya cinta sejati, tapi namanya cinta mati. Cintanya hilang, tinggal matinya. Teman-teman sekalian saya muliakan, jangan aja pokoknya, jangan pernah memilih dosa untukmu mencari kesenangan-kesenangan. Senangnya bentar, susahnya lama. Senangnya bentar, susahnya lama. Udah, pilih saja jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Susah sebentar, senangnya lama.
Sebab yang Allah bakal kasih bukan hanya kesenangan, akan tetapi ketenangan. Taatlah di jalan Allah. Tinggalkan dosa dan mulailah kerjakan taat. Nikmat hidupmu. Mulai bangun tahajud, wudu, ngantuk sih emang, ngantuk. Tahu saya. Kamu sholat, habis selesai sholat angkat tangan, ya Allah. Di jam-jam seperti ini ada hamba-hambamu yang beribadah kepadamu, khusyuk hati mereka. Hadir jiwa mereka. Tenang, damai hati mereka bersamamu, ya Allah. Sebab Engkau memandang mereka dengan pandangan kasih sayangmu. Ya Allah, di antara mereka hamba-hamba tercinta di sisimu, ada aku. Meskipun masih bergelimangan dosa diriku, meskipun belum tercinta aku di sisimu, meskipun masih penuh aib dan celah diriku ini, meskipun belum khusyuk, belum tenang hatiku, ya Allah, akan tetapi aku ada bersama dengan mereka saat ini. Ribuan hambamu yang beribadah di jam-jam seperti ini, menghadapkan diri mereka kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebagaimana Engkau memandang mereka dengan kasih sayangmu, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah diri ini, ya Allah. Pandanglah hambamu ini, ya Allah. Karuniakanlah kepadaku, kepada hatiku, apa yang Kau karuniakan kepada mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjadikanku berkumpul dengan mereka di jam-jam yang seperti ini, kelak di hari akhirat bersama dengan mereka pula kumpulkanlah diri ini, ya Allah. Minta sama Allah. Allah tuh kalau diminta ngasih. Minta sama Allah. Minta pandangan rahmat. Minta pandangan kasih sayang. Wah ustazah, saya kalau tahajud minta tanah. Saya kalau tahajud minta jodoh ustazah. Saya kalau tahajud minta biar disayang sama suami saya ustazah. Gimana itu ustazah? Boleh aja sih, tapi rugi. Kalau yang kamu minta cuma hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Rugi kalau kamu di saat waktu-waktu yang sangat sofa, waktu-waktu yang sangat jernih, waktu-waktu yang sangat intim antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disampaikan dalam sebuah hadis, innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Sungguhnya Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir, kemudian memanggil-manggil, mana nih hambaku, mana hambaku yang lagi minta ampunan, mana nih, mana hambaku yang sedang beristighfar, aku akan ampuni dosanya. Mana hambaku yang sedang punya keperluan, yang sedang punya kebutuhan, mana nih, aku akan penuhi semua keperluannya. Aku akan penuhi semua kebutuhannya. Mana hambaku
yang sedang beribadah mendekat padaku, aku akan menerimanya. Mana hambaku yang sedang ingin mendekat padaku, aku akan menerimanya. Di saat Allah sedang menawarkan cintanya, akankah kamu meminta kepadanya cinta selainnya? Ketika Allah sedang menawarkan kasih sayangnya, adakah pantas bagimu untuk meminta kasih sayang dari selainnya? Ya Allah, jadikan hati suamiku tak pernah berpaling dariku. Bukan berarti kamu gak boleh minta itu. Tapi tidakkah kamu malu jika Allah kemudian bertanya padamu, kamu hanya berharap cinta suamimu, tidakkah sudah waktunya bagimu untuk meminta cinta dan kasih sayang dariku? Saudariku sekalian, saya sampai kadang berpikir bahwa ketika kita Allah kecewakan dengan cinta manusia, jangan-jangan itu adalah tali Allah untuk menarik kita agar tertarik dengan cintanya. Jangan-jangan itu adalah panggilan Allah kepada hati kita untuk tertarik kepada kasih sayangnya. Allah seolah berkata kepada kita, wahai hambaku, tidakkah kamu mau belajar cinta manusia bisa sebegitu mengecewakan, sementara cinta padaku, aku tak akan pernah mengecewakan. Kamu mau tenang? Kamu mau damai? Kamu mau bahagia? Ia ada dalam jalan taatmu kepada Allah. Mulailah membangun hubungan yang indah dalam jalan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatmu benahi, ibadahmu perbaiki. Mulailah menjalani perintah Allah dan jauhilah semua larangan-larangan Allah.